sedang bersiap-siap terbang dari pada malam ini, direncanakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, dan mereka akan diarak ya. Dari GBK itu mereka akan menyusuri jalan utama di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat ini, terus kemudian akan berputar di Bundaran HI. Dari Bundaran HI itu mereka akan kembali juga yang sampai ke titik awal mereka berangkat, yaitu finishnya di GBK ya, di seputar Stadion Gelora Bung Karno ini. Before I feel a bit like home, and of course I really meant it. And yeah, I feel like home. I feel so happy. My family is so happy, and I think in the end that's what I wanted. And yeah, I'm happy. Erling Haaland tiba di Indonesia, disambut meriah dan diarak keliling Jakarta oleh supporter timnas. Jakarta, tanggal 6 Februari tahun 2026. Sebuah kejutan besar kembali mengguncang dunia sepak bola nasional. Pada Jumat pagi, tanggal 6 Februari tahun 2026, striker kelas dunia asal Norwegia, Erling Braut Haaland, tiba di Indonesia dan langsung disambut dengan antusiasme luar biasa dari ribuan supporter tim nasional yang telah memadati kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak dini hari. Kedatangan Haaland bukan sekadar kunjungan biasa. Momen ini menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang tengah berbenah menuju level tertinggi dunia. Sorak-sorai, Indonesia, Indonesia, menggema saat pintu kedatangan internasional terbuka dan sosok tinggi menjulang dengan senyum khas itu melangkah keluar mengenakan jaket bernuansa merah putih. Sambutan hangat sejak bandara. Sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat, ribuan penggemar sudah berkumpul membawa bendera merah putih, spanduk bertuliskan, "Selamat datang Haaland," hingga jersey timnas dengan nomor punggung 9. Aparat keamanan terlihat bekerja ekstra untuk memastikan situasi tetap kondusif, sementara panitia penyambutan menyiapkan prosesi sederhana namun penuh makna. Begitu Haaland muncul, gemuruh tepuk tangan dan teriakan histeris langsung pecah. Beberapa supporter bahkan terlihat menitikkan air mata haru, seolah tidak percaya bisa menyaksikan langsung salah satu striker paling menakutkan di dunia berdiri di tanah air. Haaland pun tak segan melambaikan tangan, tersenyum, dan beberapa kali mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai tanda terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Gestur sederhana itu langsung disambut riuh tepuk tangan yang semakin membahana. Diarak keliling Jakarta, setelah prosesi penyambutan di bandara, rombongan Haaland kemudian bergerak menuju pusat kota Jakarta. Sebuah kendaraan terbuka yang telah dihias dengan nuansa merah putih menjadi sarana arak-arakan sang bintang. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju Bundaran HI hingga kawasan Gelora Bung Karno, lautan manusia memenuhi sisi jalan. Supporter berdiri berjejer, melambaikan bendera, menyalakan flare, dan menyanyikan lagu-lagu kebanggaan timnas Indonesia. Momen paling emosional terjadi saat iring-iringan melintasi Jalan Sudirman. Haaland berdiri di atas kendaraan sambil mengibarkan bendera merah putih, membuat suasana semakin pecah oleh sorakan. Banyak yang mengabadikan momen tersebut dengan ponsel, berharap kenangan bersejarah ini tak pernah terlupakan. "Ini seperti mimpi, saya tidak pernah membayangkan bisa melihat Haaland di Jakarta," ujar Rizky, seorang supporter yang datang dari Bekasi sejak subuh. Simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Kedatangan Haaland dipandang sebagai simbol perubahan besar dalam sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang tengah melakukan transformasi menyeluruh, mulai dari pembinaan usia muda, perbaikan liga, hingga peningkatan fasilitas latihan. Figur pemain kelas dunia yang hadir langsung di tengah masyarakat diyakini mampu meningkatkan semangat generasi muda untuk menekuni sepak bola secara lebih serius. Pengamat sepak bola nasional menilai, dampak terbesar dari momen ini bukan hanya pada euforia sesaat, melainkan pada kepercayaan diri bangsa bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar di panggung sepak bola internasional. Respons hangat dari Haaland. Dalam pernyataan singkatnya kepada media, Haaland mengaku terharu dengan sambutan luar biasa yang diterimanya.
Saya merasakan energi yang sangat besar dari para penggemar di sini. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Indonesia atas sambutan yang begitu hangat, ujarnya. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap gairah sepak bola masyarakat Indonesia yang disebutnya sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Dukungan pemerintah dan federasi. Pemerintah serta Federasi Sepak Bola Nasional turut menyambut kedatangan Haaland sebagai momentum penting. Sejumlah pejabat terlihat hadir dalam prosesi penyambutan dan menyampaikan harapan agar momen ini menjadi pemicu kemajuan sepak bola Indonesia. Program pembinaan jangka panjang, peningkatan kualitas kompetisi, serta kolaborasi internasional disebut akan terus diperkuat demi mewujudkan mimpi tampil kompetitif di level dunia. Antusiasme yang menyatukan, yang paling terasa dari seluruh rangkaian penyambutan ini adalah persatuan. Dari anak-anak hingga orang tua, dari berbagai daerah dan latar belakang, semua berkumpul dengan satu tujuan, merayakan sepak bola. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, momen ini menghadirkan perasaan kebersamaan yang jarang terjadi. Sepak bola kembali menunjukkan kekuatannya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan jutaan orang dalam satu emosi yang sama. Lebih dari sekadar kedatangan, apa yang terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 2026 mungkin akan dikenang sebagai salah satu hari penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena hadirnya seorang bintang dunia, tetapi karena harapan besar yang ikut datang bersamanya. Harapan bahwa sepak bola Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Harapan bahwa generasi muda memiliki mimpi yang lebih tinggi. Dan harapan bahwa suatu hari nanti, Indonesia benar-benar berdiri sejajar di panggung sepak bola dunia. Saat matahari mulai condong di langit Jakarta dan arak-arakan perlahan berakhir di kawasan Gelora Bung Karno, sorakan supporter masih terdengar menggema. Seolah mereka belum ingin melepas momen bersejarah tersebut. Karena bagi banyak orang hari itu bukan sekadar menyambut seorang pemain, melainkan menyambut masa depan.